Catatan kita, bincang santai akuntansi bersama kita. Episode kedua, PRDJ nomor 8 tahun 2023. Bersama kita. Halo Sobat APK, selamat datang di Catatan Kita, bincang santai akuntansi bersama kita. Sebuah podcast persembahan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas peraturan yang baru saja ditetapkan tanggal 8 September lalu, yaitu PRDJ nomor 8 tahun 2023. Dalam PRDJ ini diatur 3 hal, yaitu terkait tata cara monitoring kualitas data, kemudian juga terkait rekonsiliasi, dan juga penyampaian laporan keuangan. Untuk mengupas secara tuntas PRDJ ini, pada siang hari ini di studio APK, bersama saya telah hadir narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah konseptor dari PRDJ ini, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi di Direktorat APK. Beliau adalah Pak Rahmat Mulyono. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mas Yogi dan Sobat APK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masih seger gitu ya Pak ya? Meskipun siang-siang seperti ini. Oke, sibuk apa nih Pak? Ya biasa kita nyusun regulasi, requirement, menjawab surat-surat masuk, kemudian juga tentunya menyiapkan bahan-bahan untuk pimpinannya. Oke, wah luar biasa sibuk sekali ya Pak ya. Terima kasih loh udah menyempatkan hadir Pak di studio APK ini untuk bincang-bincang nih Pak. Bincang-bincang santai aja terkait PRDJ tadi Pak yang nomor 8 tahun 2023. Oke Pak, di PRDJ ini kita kan tahu bahwa diatur 3 hal ya Pak ya, terkait monitoring kualitas data, kemudian juga terkait rekonsiliasi dan juga penyampaian laporan keuangan. Nah, kalau berbicara 3 hal tersebut, itu sebenarnya kan sudah bukan hal baru ya Pak ya. Teman-teman Sobat APK sudah familiar dengan 3 hal tersebut. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi sampai ditetapkannya PRDJ ini? Baik. Ya, terima kasih Mas Yogi. Nah, ini juga mungkin sebagai sarana informasi untuk teman-teman Sobat APK ya. Jadi memang Perdirjen Perbendaraan nomor 8 tahun 2023 ini kita susun di latar belakangi oleh 2 hal. Yang pertama dia tuh amanat dari beberapa pasal dari PMK nomor 217 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nah itu di beberapa pasalnya mengamanatkan terkait dengan monitoring dan tindak lanjut kualitas data, penyampaian laporan keuangan, rekonsiliasi internal dan eksternal itu harus disusun ditindaklanjuti dalam bentuk Perdirjen Perbendaraan. Nah yang kedua adalah kita menindaklanjuti atas rekomendasi BPK atas temuan pada LKPP tahun 2022 lalu. Di rekomendasinya BPK menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan tutup periode atas penyusunan LKKL yang memadai. Saat itu dianggap belum memadai karena belum memadai gitu BPK proses buka tutup periode, tutup modul aset, modul persediaan, modul GL itu masih belum memadai lah gitu ya Pak oleh BPK. Yang kedua rekomendasinya pada saat itu dianggap kita belum mempunyai sistem pengendalian yang memadai terhadap keandalan, integritas dan akurasi saldo atas laporan keuangan kementerian lembaga yang disusun oleh sobat-sobat APK sekalian. Jadi ada 2 hal ya Pak ya yang melatar belakangi terbitnya PRDJ ini gitu. Jadi yang pertama sebagai tindak lanjut amanat dari PMK 217, kemudian juga tindak lanjut atas rekomendasi BPK seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan pada sobat APK semua nih Pak, secara garis besar PR8 ini mengatur apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, terima kasih. Nah, jadi memang sesuai dengan judulnya ada 3 hal besar yang diatur di Perdirjen Perbendaraan ini. Yang pertama tentang monitoring kualitas data dan bagaimana menindaklanjutinya. Di situ kita susun bagaimana caranya melakukan monitoring, ada fitur-fitur yang kita sediakan pada aplikasi Monsakti, dan dari masing-masing fitur itu bagaimana cara menindaklanjutinya. Kemudian ada juga proses rekonsiliasi, rekon internal dan rekon eksternal, bagaimana cara sampai bersih rekonnya sampai dengan terbit SHR, kalau dulu kan rekon sampai terbit SHR, dan HR gitu ya. Yang ketiga adalah
penyampaian laporan keuangan oleh Satker wilayah sampai tingkat eselon 1 dan tingkat kementerian. Oke. Itu kira-kira. Jadi sesuai judulnya ya Pak ya, ada 3 hal yang diatur di Per8 ini. Nah, mungkin izin sedikit lagi nih, 3 hal itu prinsipnya kita pengen sih bisa ada yang didapat oleh Satker. Jadi ada awareness baik di tingkat level operator sampai tingkat KPA. Jadi harus menyelesaikan transaksi-transaksi secara berkala, jangan sampai menumpuk di akhir periode. Ada percepatan penyelesaian LK, kemudian di sini kita nanti akan bisa mendapatkan angka-angka yang andal dan akuntabel lah. Sehingga kepatuhan compliance Satker dalam menyusun LK nanti bisa lebih baik kita harapkan. Berarti itu tujuan berarti ya Pak ya dari Perdirjen 8 itu ada awareness dari para sobat APK nih, terutama dalam pengelolaan keuangan negara ya Pak. Kemudian kalau bicara terkait Per8 tadi Pak, bahwa ada 3 hal kan, ada tata cara monitoring kualitas data, kemudian juga terkait rekonsiliasi, dan juga terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Mungkin kita bedah satu persatu ya Pak ya, biar clear gitu, biar sobat APK tidak bertanya-tanya lagi nih, tidak penasaran begitu terkait 3 hal ini. Yang pertama terkait monitoring kualitas data ya Pak ya. Nah, untuk monitoring ini sebenarnya mekanismenya itu seperti apa Pak? Kemudian apakah ada tool khusus yang digunakan oleh seluruh sobat APK dalam hal monitoring ini Pak? Baik, ya. Jadi gini Mas Yogi dan sobat APK sekalian ya. Jadi untuk monitoring kualitas data tindak lanjutnya ini kita sediakan fasilitasnya di Monsakti. Ada beberapa fitur di sini. Khususnya di teman-teman user modul laporan ya, walaupun to-do list ini juga kita ambil dari modul pelaksanaan juga ada. Jadi pertama fitur to-do list, fitur monitoring dan daftar rincian. Nah, gampangnya gini, kalau dia masuk fitur to-do list itu artinya adalah transaksi yang harus segera diselesaikan. Belum selesai berarti ya Pak, harus dieksekusi lagi. Ada PR yang masih harus ditindaklanjuti oleh Satker. Nah, kemudian juga selain to-do list ada monitoring. Ini memonitor seluruh transaksi, baik yang semua yang ada di seluruh Satker itu bisa dimonitor transaksinya. Dan satu lagi fitur daftar rincian. Nah, fitur daftar rincian ini biasanya kita sediakan untuk keperluan penyusunan CALK atau CRBMN bagi Satker. Jadi ada 3 tools ya Pak ya, ada 3 fitur di Monsakti ini yang bisa digunakan oleh seluruh sobat APK dalam proses monitoring kualitas datanya. Tadi ada to-do list, kemudian juga ada monitoring dan juga ada daftar rincian. Nah, ini mungkin saya sangat tertarik dengan satu fitur yaitu Pak to-do list nih Pak. Nah, ini mungkin kalau diartikan secara secara utuh gitu, to-do list itu sesuatu yang harus dikerjakan, transaksi-transaksi yang masih ada PR-nya begitu ya Pak. Nah, ini apakah ada timeline-nya Pak, ada batas waktunya kapan si seluruh Satker ini untuk menyelesaikan daftar transaksi yang ada di to-do list. Nah, kemudian juga kalau misalkan tidak tercapai nih targetnya, itu sanksinya atau konsekuensinya seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi memang to-do list ini ada beberapa ya, mungkin bisa kita bedakan per periodenya. To-do list bulanan, to-do list triwulan 1 dan triwulan 3. To-do list semesteran dan to-do list tahunan. Nah, masing-masing to-do list ini akan mengikuti periode pengenaan penerbitan SHR maupun nanti konsekuensinya kalau enggak ya kena sanksi gitu ya. Ada sanksinya ya Pak ya? Betul sekali ada sanksi. Nah, ini untuk to-do list mungkin di banyak kesempatan itu yang wajib untuk rekon bulanan adalah to-do list bulanan. Jadi yang sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya itu ada yang harus diselesaikan adalah to-do list bulanan. Nah, ini jadi kan ada juga to-do list tahunan dan to-do list lainnya. Nah, dari banyak Satker nih mereka khawatir selama ada to-do list akan menyebabkan SHR. Padahal tidak ya Pak ya? SHR enggak terbit dan perlu kena sanksi mereka. Padahal enggak semuanya gitu ya. Banyak yang ada di to-do list lainnya, to-do list tahunan tuh yang sebenarnya enggak perlu dikerjakan, bukan enggak perlu dikerjakan, atau tidak perlu diselesaikan dengan segera. Tapi ada periodenya. Tapi jadi khusus to-do list bulanan. Kalau masuk periode untuk rekon bulanan supaya nggak kena sanksi dan keluar SHR, to-do list triwulanan maupun semesteran itu yang tanggal 15 itu tadi yang Bapak sampaikan. 15 itu untuk generalnya semua periode, tanggal kalau bulanan 15 bulan berikutnya, kalau triwulanan itu
tanggal 15 triwulan berikutnya, dan kalau Oke. semesteran tanggal 15 awal semester berikutnya. Atau bisa juga Pak mengikuti, biasanya kita menyampaikan periode penyusunan LK itu paling lambat kapan to-do list itu harus diselesaikan segera. Oke. Kira-kira gitu. Jadi tanggal 15 itu tanggal keramat gitu ya Pak ya, hal yang harus diperhatikan oleh seluruh sobat APK untuk penyelesaian to-do list tadi ya, biar Secara tidak- general. Secara Seperti general. itu kadang-kadang bisa menyesuaikan. Oke, ada penyesuaian ya Pak betul. ya. Oke Pak, itu terkait monitoring kualitas data begitu ya Pak. Nah, kita coba loncat nih Pak ke tema kedua, yaitu terkait rekonsiliasi. Nah, untuk rekonsiliasi juga kan sebenarnya bukan hal yang baru ya Pak ya. Seluruh sobat APK sudah sangat familiar karena sudah beberapa tahun juga sudah melaksanakan rekonsiliasi. Nah, ini sebenarnya yang membedakan mekanisme rekonsiliasi dengan pengaturan Per 8 itu apa Pak dengan yang sebelumnya? Terima kasih Mas Yogi. Saya ada tadi yang mau menambahkan terkait dengan to-do list gitu ya. Jadi sebelum jawab rekon gitu ya. Jadi untuk yang to-do list tadi, kalau memang sampai dengan tanggal batas waktu tanggal pelaporan beberapa, apakah to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, itu masih ada yang raw data yang masih ada yang belum selesai, nanti akibatnya tidak bisa dilakukan tutup periode. Ada modul JLP dan juga tidak bisa diterbitkan SHR. Nah ini untuk itu kami sarankan para operator di level WAKPA maupun di tingkat di atasnya perlu melakukan pengawasan dan monitoring atas tutup periode pada aplikasi Monsakti. Ini ketahuan nih Satkar mana saja. Siapa yang Bisa langsung selesaikan. ketahuan ya Pak ya? Betul sekali. Kemudian juga tutup periode pada modul aset itu prinsipnya dilakukan pada periode semesteran. Nah ini secara otomatis akan mengenerate penyusutan. Dalam beberapa kondisi bisa saja memungkinkan tidak memenuhi persyaratan di atas. Nah ini tetap bisa dilakukan cetak pada menu laporan keuangan, namun itu akan mempengaruhi kualitas datanya. Jadi apabila belum melakukan tutup period dan ada beberapa yang tertinggal kualitas monitoringnya, maka akan terdapat status pada laporan keuangannya belum final. Berarti tutup periode bukan hal yang perlu diperhatikan juga ya Pak ya untuk ini ya. Betul sekali Mas Yogi. Nah untuk yang rekonsiliasi tadi jadi Mas Yogi dan Sobat APK ini prinsipnya kita harus pahami bahwa rekonsiliasi secara definisi adalah mencocokkan atas suatu data yang diinput pada dua subsistem atau sistem yang berbeda yang berasal dari dokumen sumber yang sama. Nah pada aturan-aturan sebelumnya SHR surat keterangan hasil rekon itu bisa terbit jika tidak ada lagi TDK rupiah maupun TDK segmen COA. Nah saat ini kewajiban untuk menerbitkan SHR secara yang bulanan selain dari rekonsiliasi juga adalah tidak adanya lagi angka-angka yang perlu dilakukan tindak lanjut pada to-do list. Jadi to-do list bulanan ya, sehingga ada rekon dan to-do list juga. Nah jadi selain tidak ada TDK rupiah maupun TDK segmen COA, juga tidak ada raw data pada menu to-do list dan sudah tutup permanen pada periode tersebut. Jadi untuk sekarang nih untuk bisa terbit SHR tidak hanya tidak adanya selisih tidak ada TDK COA dan rupiah ya Pak ya. Tapi ada syarat lagi nih, ada dua, yaitu terkait tadi to-do list-nya sudah bersih begitu ya Pak ya untuk periode bulanan, dan juga yang satunya lagi sudah tutup periode begitu ya Pak ya. Jadi ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh seluruh sobat APK bila ingin SHR-nya terbit gitu ya Pak ya. Oke Pak, terkait rekon mungkin sudah cukup, kita loncat lagi nih Pak ke tema ketiga, yaitu terkait penyampaian laporan keuangan. Nah kalau dulu kan Pak seluruh Satker atau KL menyampaikan laporan keuangannya itu kan berupa buku ya Pak, hard copy begitu. Nah, apakah dengan Per 8 ini pengaturannya masih sama atau ada pembaruan nih Pak terkait penyampaian laporan keuangan ini? Siap. Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi ini kan memang amanat dari deregulasi, simplifikasi yang selalu didengungkan oleh pimpinan Kementerian Keuangan. Jadi mulai tahun lalu, tahun 2022 itu kita menerbitkan beberapa peraturan Menteri Keuangan, PMK SAI, SAPP, kebijakan akuntansi yang kita coba untuk mulai melakukan simplifikasi, termasuk salah satunya simplifikasi penyampaian laporan keuangan. Jadi sejak tahun lalu pun kita tidak lagi meminta masing-masing kementerian lembaga untuk menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk hard copy, tapi disampaikan dalam bentuk PDF. Udah soft copy berarti sudah ya Pak soft copy, ya? Untuk yang ini juga seperti itu, namun
tadinya memang kita harapkan laporan keuangan bisa diupload pada Monsakti, jadi sehingga terdeteksi itu ya. Tapi sepertinya secara infrastruktur masih kita pertimbangkan gitu ya. Sehingga paling tidak untuk menyampaikan file PDF tadi, pertama melalui saran email yang ditentukan oleh KPPN maupun Kanwil mitra kerjanya, kemudian juga nanti Satker baik di tingkat UAKPA dan UAPPAW wajib melakukan upload file penyampaian LK tersebut pada aplikasi Monsakti. Jadi belum semuanya di-upload, tapi surat penyampaiannya hanya aja. Surat penyampaiannya aja ya Pak ya? Kita mempertimbangkan kapasitas dari server Monsakti itu sendiri. Saat ini belum memungkinkan gitu ya Pak ya? Masih kita coba usahakan. Masih kita usahakan. Nah ini di sini setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan serta KPPN dan Kanwil bisa lakukan monitoring di fitur penyampaian penyampaian laporan keuangan tersebut, dan juga ini terkait dengan sanksi juga. Kalau dengan sanksi sampai dengan tanggal terakhir penyampaian laporan keuangan surat penyampaian LK itu sebelum diupload di aplikasi Monsakti, maka bisa mengakibatkan terbitnya SP2S. Kena sanksi berarti ya Pak ya. Berarti rekan-rekan Sobat APK harus memperhatikan nih, kalau penyampaian laporan keuangan bukan hanya menyampaikan email saja ke KPP dan Kanwil, tapi juga harus mengupload begitu ya Pak ya, surat pengantarnya di Monsakti. Jadi biar tidak kena sanksi begitu ya Pak ya. Oke Pak, rasanya sudah lengkap nih Pak penjelasan dari Bapak terkait Per 8 ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait tata cara monitoring kualitas data, kemudian juga terkait rekonsiliasi dan juga penyampaian laporan keuangan. Nah mungkin sebelum ditutup Pak, mungkin ada hal-hal current isu nih Pak yang mau disampaikan kepada seluruh Sobat APK, silakan Pak. Baik. Terima kasih Mas Yogi dan Sobat APK. Mungkin perlu memahami tadi saya ada satu terkait dengan dispensasi yang saya sedikit tambahkan. Jadi dispensasi ini dalam beberapa hal tadinya kita mau muat secara di Perdijen 8 tuh dimuat secara otomasi ya. Otomatis jika belum selesai tidak lanjut atas monitoring kualitas data, penyampaian LK maupun rekonnya, terbit SP2S secara otomatis. Ada sanksinya ya Pak ya? Betul, cuma fitur ini belum kita pasang. Nah, kita masih dalam tahap awal penerapan Perdijen 8. Kita lihat bagaimana situasi dan kondisi di seluruh Satker mitra kerja KPPN. Nah, yang sekarang lagi rame ini adalah heboh gitu ya Pak? Ya heboh lah, lumayan di high sih, di high di JPB itu banyak Satker yang karena kewajibannya harus tutup permanen itu sudah banyak yang tutup permanen, namun ternyata ada beberapa transaksi yang tertinggal. Bisa jadi tertinggalnya macam-macam lah. Ada yang karena ada hubungan transfer keluar transfer masuk dengan Satker lain, ada yang harus mengikut data SPAN dulu, ada yang ada koreksi, atau bisa jadi kelalaian yang disebabkan oleh operator. Jadi macam-macam. Nah ini kita assess gitu ya, dari permintaan di HI tersebut. Jadi kita koordinasi dengan teman-teman di Direktorat SITP, kemudian juga kita diskusi dengan teman-teman KPPN dan Kanwil, kita mendengarkan, kita juga lakukan sosialisasi yang bimbingan akuntansi online hari Rabu itu juga ramai peminatnya. Dari berbagai pertanyaan tadi itu kita rangkum, dan kemudian juga, nah untuk permintaan pembukaan periode gitu ya, tutup permanen di HI itu nanti kita lihat gitu ya, apabila memang harus dilakukan pembukaan lagi karena transaksinya harus diselesaikan di periode itu, nanti kita buka. Namun kalau ternyata penyelesaian atas suatu transaksi itu bisa dilakukan di periode yang masih terbuka, nah ini yang kita harapkan nggak perlu dibuka gitu ya. Jadi dilakukan langsung di periode berikutnya aja. Periode berikutnya, dan kita lihat atas melakukan transaksi tersebut tindak lanjutnya di periode terbuka itu ternyata tidak berpengaruh kepada penerbitan SHR atau to-do list. Nah itu general rule-nya seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman kita di Agent HI itu sudah menjawab skenario apa saja yang bisa dibuka permanen, bisa ditutup permanen, atau yang tidak bisa dibuka kembali atau yang bisa dibuka kembali. Nah ini kita lihat satu-satu. Oh ya, satu lagi Sobat APK juga, ini tahap-tahap awal penerapan dari Perdijen 8 2023, dan memang di beberapa klausulnya kita lakukan beberapa yang bisa dilakukan adjustment. Nah ini
Prinsipnya nanti akan kita lihat, kita evaluasi, kemudian juga kita lihat apakah penerbitan otomasi tersebut bisa dilakukan, termasuk nanti peran Kanwil. Jadi peran Kanwil, satu lagi yang paling penting di sini adalah dulu itu dispensasi bisa diberikan oleh Kepala KPPN. Oke. Nah sekarang semuanya ditarik ke Kanwil. Jadi semuanya di Kanwil Pak, dispensasi ditarik ke Kanwil itu. untuk hal tersebut. Ya, kita harapkan nanti semakin ketat dan semakin bagus kualitas data sehingga penyusunan LK semakin bagus dan tentunya proses otomasi kedisiplinan kita semua dalam menyusun LK bisa semakin terjaga dan tentunya nanti akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan-pimpinan kita termasuk di kabinet. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin sudah lengkap Pak penjelasan Bapak terkait PER 8 ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas penjelasan Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa mendapatkan menambah informasi untuk seluruh Sobat APK. Baik Sobat APK, demikian catatan kita episode kali ini. Untuk seluruh Sobat APK yang ingin mengupdate seluruh informasi terkait laporan keuangan, akuntansi, dan juga terkait APBN, silakan pantau terus channel YouTube Direktorat APK, dan juga untuk seluruh Sobat APK yang akan memberikan ide-ide terkait tema yang akan dibahas di podcast catatan kita ini, silakan tulis di kolom komentar. Demikian episode kali ini, saya akhiri, saya Yogi pamit, sampai jumpa episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.